Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan hasil dari artikel kami, yakni yang berjudul The Development of Nahwu Science in the Development of Modern Linguistics, atau yang dalam bahasa Indonesia ini yang berarti pengaruh perkembangan ilmu nahwu dalam linguistik modern. Ilmu nahwu ini, pembelajaran ilmu nahwu dalam kajian bahasa Arab ini masih menjadi tema yang memerlukan pendekatan yang tepat agar pembelajaran bahasa Arab bagi orang non-Arab menjadi lebih sangat mudah dan fungsional. Posisi linguistik sangat urgent bagi manusia secara umum, lebih-lebih bagi guru bahasa, bagi penerjemah, bagi pengarang, bagi penyusun kamus, bagi wartawan, atau bagi siapapun yang profesinya berkaitan dengan bahasa. Ilmu nahwu sendiri ini adalah disiplin ilmu yang hingga kini masih menjadi daya tarik bagi para pemerhati bahasa Arab. Ilmu nahwu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab karena membantu memahami struktur kalimat dan harokat akhir. Nahwu juga berperan menjaga ketepatan bahasa dan sangat dibutuhkan oleh profesi yang berkaitan dengan bahasa. Kajian ini sudah berkembang sejak abad ke-11, lebih awal dari linguistik barat. Kini pembelajaran bahasa Arab menjadi bagian dari linguistik deskriptif yang mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Penelitian ini bertujuan dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau gagasan berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mendukung pembahasan artikel. Kemudian kita masuk kepada pembahasan dalam jurnal kami. Ini membahas tentang banyak pembahasan di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini muncul pertama kali pada masa Khalifah Ali melalui Abu Aswad Ad-Du'ali. Nahwu membahas struktur kalimat dan harokat akhir kata, mirip dengan sintaksis dalam tata bahasa Indonesia. Ilmu nahwu, salah satu pokok pembicaranya adalah bahwa ilmu nahwu itu selain membicarakan uraian kalimat menjadi beberapa kata dengan jabatan masing-masing, ada segi lain yang cukup penting, yaitu perihal terjadinya perbedaan bunyi akhir dari suatu kata atas dasar perbedaan jabatannya dalam kalimat. Misalnya, setiap subjek dan predikat baris harus diharokati dummah. Contohnya, dummah beri'rab rafa, baik secara dhohir maupun secara muqaddar pada huruf yang paling akhir. Contoh, al-ilmu nafi'un. Contoh lagi, huwa thalibun. Jadi seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua ini pengertian linguistik. Bahasa adalah alat komunikasi utama bagi manusia. Linguistik, ilmu yang mengkaji bahasa, dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dengan konsep language dan parole. Linguistik penting untuk memahami tata bahasa dan menganalisis kesalahan berbahasa. Sebenarnya bahasa ini merupakan unsur penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lain. Tentunya dengan adanya bahasa mampu berkomunikasi dan mengungkapkan keinginan maupun kebutuhan kepada orang lain. Ibnu Jini menjelaskan bahwa setiap kata atau lafaz yang digunakan oleh suatu kaum untuk menyampaikan maksud atau tujuannya. Karena pentingnya bahasa, maka terdapat sebuah disiplin ilmu yang mengkaji bahasa, yaitu
linguistik atau ilmu bahasa. Dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan linguistik modern. Yang pertama ini adalah untuk memahami hakikat bahasa, cara kerjanya dan bagian-bagian penyusunnya. Yang kedua, memahami cara kerja bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk memahami hubungan antara linguistik dan fenomena lain dan bagian dari kehidupan seperti sosial, psikologi secara geografis, ilmu alam, psikologi, biologi, antropologi dan lain sebagainya. Untuk memahami yang keempat, yakni untuk memahami bagaimana bahasa telah berubah di berbagai bagian masyarakat negara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk menunjukkan kepada orang-orang bagaimana struktur kaidah bahasa sehingga orang lain dapat memahaminya dengan baik. Menurut Dr. Ali Wafi, tujuan linguistik modern adalah memahami hakikat bahasa, penggunaannya dalam kehidupan, hubungannya dengan ilmu lain, perubahan bahasa, serta struktur bahasa agar mudah dipahami. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada bagian ini itu memahami linguistik modern. Manfaat linguistik modern itu dibagi penggunaannya dijelaskan oleh Azhar pada tahun 2022. Linguistik ini sangat membantu ahli bahasa yang telah menyelesaikan tugas, terus mendukung peneliti sastra, memudahkan guru, penyusun kamus, dan menyusun buku teks dalam menyajikan bahasa dengan tepat. Lalu yang kedua, poin kedua itu ada manfaat teori linguistik dalam pengembangan pengajaran bahasa Arab. Manfaat teori linguistik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sosiolinguistik, terus kontrastif, dan yang ketiga psikolinguistik. Terus poin yang ketiga ada peran linguistik dalam pengembangan pengajaran bahasa Arab. Peran linguistik ini juga membantu pengajaran bahasa Arab dengan memahami struktur dan memilih metode yang tepat. Bahan ajar fokus metode pada bahasa Fusho, pada teks bahasa Arab Fusho, kosakata umum, kalimat bermakna, dan latihan cukup agar pembelajaran efektif. Orang-orang yang menyusun buku sekolah benar-benar perlu memiliki banyak pengetahuan linguistik di kepala mereka. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam penyusunan buku teks perlu disesuaikan agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa atau mahasiswa yang akan membaca buku tersebut. Selain itu, mereka harus mampu menyajikan materi dengan menggunakan kosakata dan kalimat yang tepat untuk menghindari kebingungan atau ambigu di antara audiens. Mereka akan menemukan bahwa linguistik sangat bermanfaat bagi mereka. Lalu kita akan menuju kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu menjadi dasar penting linguistik modern dalam analisis bahasa Arab. Konsep ilmu nahwu sangat mendukung pembelajaran, penelitian dan pengajaran bahasa dengan bantuan sosiolinguistik. Dengan bantuan sosiolinguistik, kontrastif, dan psikolinguistik. Linguistik modern membantu menyusun kurikulum efektif dan memahami bahasa Arab secara mendalam. Integrasi nahwu dan linguistik modern juga memperkuat penguasaan bahasa Arab secara akademik dan praktis.
Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan atau kalimat yang tidak sempurna maupun membingungkan, kami hanya bisa mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.